الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه والحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصفي من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا معشر المسلمين وجموع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه wasallam. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Muhajirin yang senantiasa dicintai dan dirahmati diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala. Tak henti-hentinya lisan kita, kalbu kita, baik zahir maupun batin kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan. Begitu banyaknya kenikmatan, kasih sayang, ampunan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah hanya minta satu saja dari diri kita semua, menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, memperbaiki dirinya lebih baik lagi beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecintaan mahabbah kita bukan sebatas di lisan saja, tapi bagaimana mahabbah kita lahir dan tumbuh dari hati kita yang paling dalam. Dan kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan, mengamalkan apa yang diperintahkan, disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak mendapatkan syafaat. Kita berhak dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di Sayyidul Ayyam yang penuh dengan keberkahan ini senantiasa kita terus meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Jalla wa Ala, seraya membuktikan bagaimana tingkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghiasi menjalankan ketakwaan dalam kehidupan kita, khususnya dalam diri kita.
At-taqwa al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi fis sirri wal alaniyah. Takwa adalah senantiasa kita menjalankan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fis-sirri wal alaniyah, baik ketika kita sedang sendiri ataupun berjamaah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, tetap kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Jalla wa Ala. Seraya kita membuktikan apa yang setiap hari kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam kebaikan, dalam ketakwaan di jalan Allah Jalla wa Ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu ulama besar di Mesir, Syekh Muhammad Abduh, seorang pemikir Islam yang luar biasa, dengan ilmunya yang luar biasa. Salah satu apa yang beliau katakan dan beliau alami sendiri dalam kehidupannya, dan begitu masyhurnya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimin, ketika beliau sedang berada di dalam salah satu negara, di negara Perancis. Ketika itu beliau mengatakan, "Dhahabtu ila biladil gharbi, ra'aitul Islam wa lam aral muslimin. Wa dhahabtu ila biladil Arab, ra'aitul muslimin wa lam aral Islam." Beliau mengatakan, ketika aku berada di negara-negara barat, aku melihat bagaimana nilai Islam, ajaran Islam itu ada. Akan tetapi aku tidak melihat orang-orang muslimin. Dan ketika aku berada di negara-negara Arab, yang memang di situ adalah mayoritas muslimin, orang-orang Islam, aku hanya melihat orang-orang Islam, akan tetapi aku tidak melihat ajaran Islam dijalankan. Nilai-nilai Islam dilaksanakan dalam kehidupan. Apa artinya? Yang beliau lihat memang adalah hablum minan nas, ibadah yang sifatnya sosial, muamalah antara sesama umat manusia, kehidupan umat manusia. Dan sejatinya Islam bukan hanya saja keyakinan, akan tetapi bagaimana kesempurnaan Islam itu adalah pengamalan, melaksanakan ajaran Islam, nilai-nilai Islam dengan sebaik-baiknya. Maka bagaimana Allah ingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah, peganglah, laksanakanlah ajaran Islam dengan secara sempurna, dengan secara menyeluruh. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya pembuktian keimanan kita adalah tasdiqun bil qalbi. Jika kita yakin dengan hati kita, wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, diterapkan, dibuktikan, dilaksanakan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada di antara penelitian di akhir-akhir tahun 2024, siapakah negara yang paling banyak menjalankan nilai-nilai Islam? Karena sejatinya nilai-nilai Islam adalah rahmatan lil alamin. Ajaran Islam, agama Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, seluruh makhluknya Allah Jalla wa Ala. Dan ada beberapa penelitian yang membuktikan
bahwasanya yang banyak menjalankan nilai-nilai Islam, ajaran Islam, itu adalah negara-negara Eropa, negara-negara Barat, dengan keadilannya, dengan kesejahteraan ekonominya, dengan hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya, bagaimana pelayanan kesehatannya, semua berjalan dengan baik. Bukankah itu ajaran Islam yang mereka laksanakan? Bukankah itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kebanyakan kita negara yang mayoritas Islam atau negara yang mengaku sebagai ajaran Islam, negara Islam, terkadang kita masih lalai. Kita masih meninggalkan apa yang sudah diajarkan, yang sudah diperintahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kehidupan berbangsa yang baik, bernegara yang baik ketika beliau membangun kota Madinah bersama dengan para sahabatnya. Bahkan banyak keyakinan, banyak suku ras umat manusia berkumpul di situ. Akan tetapi kehidupannya dibangun dengan baik. Hubungan interaksi antar sama umat manusia dibangun dengan begitu baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana janji Allah Jalla wa Ala. Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bidzunubihim bima kanu yaksibun." Bahwasanya kalau seandainya kata Allah Jalla wa Ala, sekiranya sebuah penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, beriman dan menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, maka Allah berikan barakat, Allah berikan keberkahan baik dari langit dan buminya Allah Jalla wa Ala. Sumber keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Akan tetapi apa kata Allah? Walakin kadzdzabu. Akan tetapi kebanyakan kita mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita lupa kepada Allah, angkuh kepada Allah, sombong kepada Allah Jalla wa Ala. Rusak kehidupan umat manusia, merusak alam semesta, memperkaya diri, merugikan orang lain, lupa kepada Allah, tidak takut dengan Allah Jalla wa Ala. Maka Allah berikan bala tentaranya, Allah turunkan makhluknya untuk menghancurkan kita sebagai umat manusia. Banyakkan kita mendustakan Allah, mendustakan Allah Jalla wa Ala, lupa kepada Allah Rabbul Izzah. Maka apa yang terjadi di negara kita, di Sumatera, di Aceh, bahkan di negara kita, di wilayah kita, kampung kita, ini adalah teguran, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan, zuharul fasadu fil bari wal bahar. Telah nampak kerusakan baik di daratan ataupun di lautan karena ulah tangan manusia, karena perbuatan umat manusia yang senantiasa melawan dengan hukum Allah Jalla wa Ala, mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah berikan teguran, ujian, cobaan untuk kita semua, agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bagaimana bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka di antara kemuliaan Islam adalah bagaimana kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berwasiat kepada kita semua, ya ayuhan nas inna lakum ma'alim fantahu ila ma'alimikum wa inna lahum nihayatan fantahu ila nihayatikum
Dalam kehidupan kalian ada larangan-larangan yang harus dijauhkan, ditinggalkan. Ada perintah-perintah yang harus dijalankan. Maka Rasulullah meninggalkan 2 wasiat. Rasulullah meninggalkan 2 perkara sebagai pegangan kehidupan kita. In tamassaktum bihima falan tadillu ba'daha abada. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita senantiasa kembali kepada Al-Quran dan juga bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah berikan kemuliaan, keberkahan dalam kehidupan kita dengan senantiasa istiqamah menjalankan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qahar azizul ghafar. Muqawwirul laila 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Faqala 'azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara فانتهوا عما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا من برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وفلك الكفرة والمشركين عداك عداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي السودان وفي إندونيسيا وفي بلاد المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن قريتنا هذه خاصة ومن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.